Iya, tuku obat Regorola Sewu ya obat apa. Yang bawah ini Jepang punya. Simbah itu pecinta produk Jepang. Dia cinta sekali dengan Jepang. Jalan seminggu kerja di sana, baru tahu bahwasanya Simbah ini pikun. Jadi setiap malam teriak-teriak, pengen keluar, gedor-gedor kamar, gedor-gedor pintu garasi, dorongin kursi ke sana kemari, itu nggak menggunakan baju. Pampersnya diodol-odol. Sudah sering bilang sama majikan nggak ada action apa-apa. Akhirnya nekat mau kabur teman-teman. Pape, paise nih sia dia lah nih. Paise. 最适合搭配下午茶的罐装咖啡、认真的。饮茶。哎呀Allah, ceritanya ya Allah. Kapan-kapan ya muka panjang, sehat, sukses. Amin. Mudah-mudahan kesampaian. Ya Allah, alhamdulillah sudah cedok mana. Betul, kau yakin? 哎呀，对我足紧的，对，顶抓较紧足紧的。我爱你。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12点。对啊， 12点。要回去哦，好，谢谢。我来哈，对吗？谢谢你啊。谢谢你。哎，谢谢。拜拜。你这最早上的，我睡觉，我想上楼下的。 Iya, tuku obat Regorola Sewu ya obat apa. 你会好啊？这个松的哈，眼睛有要松的嘛哈。会好啊？不要拿出来啦，华仔啊，不要拿出来，等一下放楼上，放上来。好啊？哎，这个松的哈，vitamin ini besi。这刚刚全部多少？1万2，啊，全部多少哟， ？1万2，1万2。这也给我，松的，这给我， ini 这不要钱给我。 tuh ya, ini gratisan. Tapi kalau beli di luar ini harganya satu botolnya ini 1000 NT. Ini obat matanya Simbah, vitamin mata. Ini juga vitamin untuk badan, kulit, badan, kuku, rambut dan sebagainya. Ini Jepang punya ya. Yang bawah ini Jepang punya. Simbah itu pecinta produk Jepang. Dia cinta sekali dengan Jepang. Mahal sekali, 12.000. Ayo, yuk. Ini masih ada sisa beli di bulan kemarin. Jadi nenek tuh per bulan selalu nyetok obat-obat ini. Halo, jumpa kembali di sore hari. Aku ngerasa ini rambut kayak asli sedih. Info to sing mbok gawe penumbuh rambut ngono, rambutku entek. Dari dulu ini.
Halo, jumpa kembali di sore hari. Ini aku rencana mau masak buat makan malam nenek. Tapi karena tadi siang nenek tuh masih punya sisa nasi ya. Itu sengaja dimakan separuh, separuhnya buat makan malam. Tapi karena saya lihat pientangnya itu kok nggak ada sayurnya, jadi saya mau masak satu macam sayur buat nenek, biar ada sayurannya kayak gitulah ya, ben gizinya ki komplit. Alhamdulillah ya, tadi di supermarket sempat ketemu temen lama. Dulu sering bareng kalau ke taman, tapi ternyata dia sendiri itu sekarang sudah nggak pernah ke taman, dan saya sendiri karena nenek sudah nggak mau diajakin ke taman, jadi saya udah nggak pernah lagi ke taman. Dulu sering banget ketemu sama Cece ini. Saya sudah 2 kali ini ketemu di supermarket yang sama. Alhamdulillah tadi masih bisa ketemu lagi. Saya kira beliau ini sudah pulang ke Indonesia, dan dia kira juga saya ini sudah pulang karena jarang ketemu di sosial media. Saya di Facebook itu nggak aktif teman-teman. Ada Facebook tapi tidak begitu sering-sering update status gitu loh. Dan dia sendiri itu juga sudah nggak pernah aktif di Facebook. Jadi kita itu kehilangan kontak udah lama sekali. Tapi alhamdulillah tadi masih dipertemukan dan happy banget. Alhamdulillah dipertemukan masih dalam keadaan sehat walafiat dan dengan pekerjaan yang masih nyaman. Alhamdulillah. Karena hidup di rantau kayak gini paling happy itu kalau ketemu temen ya. Apalagi kalau mendengar cerita bahwasanya beliau itu pekerjaannya masih dalam keadaan baik. Itu kita mendengarnya juga, oh alhamdulillah, seneng gitu teman-teman. Teman seperjuangan kita itu di sini diperlakukan dengan baik. Beda cerita sama temen aku yang habis telepon ini tadi. Saya habis ditelepon temen, dia ini cerita, dan ini saya sebelumnya tadi sudah izin, saya pengen sharing lah ke video YouTube saya, dan dia alhamdulillah mengizinkan. Jadi temanku ini dulu itu satu PT sama saya, dan dia itu sudah 2 kali kontrak, dilalah mbak itu meninggal. Nah otomatis kalau masih mau kerja kan mau nggak mau ya harus ganti majikan dong. Nah dia itu nggak hanya ganti majikan tapi ganti agent. Nah setelah ganti agent ini dia itu mendapatkan job yang berada di pelosok desa, minim apapun, jauh dari manapun. Kebetulan dia itu jaga akong. Akongnya itu dulu waktu cek log pertama itu masih sehat, beliau masih bisa jalan, ya pokoknya masih sehat, nggak ada gelagat beliau itu ada sakit, nggak kelihatan waktu cek log. Ya sudah, karena dilihat pasiennya juga masih sehat, majikannya bilang ini nanti di rumah cuma sama akong. Jadi temanku ini mengiyakan karena melihat akong ini kayak masih sehat gitu loh. Jadi nggak mengkhawatirkan jika tinggal hanya berdua kayak gitu sama akong ini. Dari awal itu kelihatan kalau akongnya itu baik, masih suka bercanda, masih suka, ya pokoknya nggak kelihatan ada gelagat sakit. Jalan seminggu kerja di sana, baru tahu bahwasanya si mbak ini pikun. Jadi setiap malam beliau ini kalau kumat ya, teriak-teriak, pengen keluar, gedor-gedor kamar, gedor-gedor pintu garasi, pokoknya berisik banget. Terus tiap malam itu dorongin kursi ke sana kemari, itu nggak menggunakan baju, pampersnya diodol-odol. Padahal si mbak ini masih sehat seger. Nah temanku ini jaga beliau udah jalan 1 tahun, jalan 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun mungkin. Itu dia itu disabar-sabarin setiap, jadi semakin sering kumat si mbahnya ini, dan semakin sering jatuhnya ini posisi kadang di dapur, pokoknya tiba gigi sak nggon-gone, karena beliau ini kan jalan-jalan setiap malam itu keliling rumah kayak gitu, jalan-jalan ke sana kemari karo dorongi kursi kayak gitu. Nah karena temanku sudah terbiasa dan sudah sering bilang sama majikannya, tapi majikannya nggak ada action apa-apa. Sedangkan mbahnya ini kalau dikasih obat tidur takutnya nanti fungsi otaknya itu semakin parah gitu loh, semakin tidak berfungsi, semakin parah, pokoknya semakin memperparah fungsi otaknya kayak gitu. Karena kalau siang si mbak ini bisa diajak bicara, bisa diajak komunikasi, tapi kalau malam itu ya wis kuwi wayangan ngereok wis ra karu-karuan,
nggak bisa tidur yang jaga. Jadi temanku ini di sana posisinya itu kurang tidur. Sedangkan si Mbak ini kalau siang yo pengennya jalan-jalan, pengen ke taman kayak gitu. Jadi temanku tuh sama sekali nggak ada istirahat iki lagi pengen bubuk, nanti wis diganggu, lagi pengen bubuk, nanti wis diganggu. Jadi di badan itu lemes, terus apa yo, persendian itu pasti sakit karena kurang tidur. Itu wis rasanya kayak opolas, teman-teman pasti tahu ya. Nah singkat cerita, temanku ini sudah merasa kayak nggak mampu jaga Akong ini karena semakin parah kondisinya Akong ini ya. Dan karena badannya Akong ini masih sehat, seger, buger, setiap kali Akong ini jatuh, temanku tuh nggak kuat nangekno, nggak kuat ngangkat karena Akong ini kalau sudah jatuh beliau ini nggak bisa gerak kayak gitu. Jadi akhirnya kata majikannya, ya udah kalau dia jatuh kamu anterin bantal sama selimut aja biar tidur di situ. Karena nggak mungkin ya temenku tuh tengah malam mau nelponin majikannya suruh majikan datang, itu nggak mungkin. Karena rumah majikannya itu ya meskipun dekat tapi ya nggak mungkin lah jam 2 malam jam 3 malam mau ganggu majikannya kayak gitu, mau nelponin majikannya. Pastinya majikannya juga istirahat. Temenku tuh juga menyadari lah kalau majikannya itu semuanya capek karena siang kan mereka ya punya aktivitas sendiri, kerja juga gitu. Meskipun majikannya itu sering bilang kalau Akong jatuh kamu nelpon saya nggak apa-apa. Nah kalau dulu emang sering ditelepon sama teman saya, tapi lama kelamaan majikannya itu ya mungkin capek juga ya, setiap kali ditelepon tuh kayak gitu loh, menghela nafas. Jadi temanku tuh nggak enak sendiri. Akhirnya ya itu tadi kata majikannya suruh kalau mbahnya jatuh suruh bawain bantal sama selimut. Tapi temanku ini ya tetap nggak tega gitu loh teman-teman, karena di lantai kan takutnya nanti masuk angin atau perutnya kembung atau gimana gitu ya. Iya ya tetap nggak negelno gitulah, meskipun dibawain bantal sama selimut tapi kan bawah ini kan nggak ada alas apapun gitu, takutnya nanti tuh kalau masuk angin. Nah akhirnya sama temanku ini dikasih alas, tapi simbahnya ngereok nggak mau. Dan temanku sendiri otomatis mau tidur lagi, mau ngelanjutin tidur kan ya nggak nyenyak, khawatir sama pasiennya ini. Meskipun pasiennya ini sudah nggak bisa dibilangin, kita itu bisa maca alah bodoh amat lah kayak gitu, tapi tidak dengan tanggung jawab kita teman-teman. Kita itu merawat lansia bisa dablek, tapi gimana ya, karena kita kan punya hati nurani ya, apalagi yang jaga lansia itu ya harus menggunakan hati. Meskipun yo kadang nyebelin nggak bisa dibilangin kayak gitu loh. Kayak kakek ini ya karena udah pikun dibilangin 1 detik 2 detik bilang iya, tapi nanti 5 menit kemudian udah lupa kayak gitu. Jadi susah dibilangin kayak gitu. Akhirnya teman saya ini bilang sama majikannya bahwa dia itu nggak kuat untuk menjaga bapaknya. Dia sudah nggak punya kemampuan lagi untuk jaga bapaknya. Akhirnya temanku ini minta pindah karena ya saya bisa merasakan lah, capek pasti karena siang nggak tidur, malam apalagi gitu. Meskipun majikan nyuruh udah kamu nggak usah perhatiin dia, biarkan dia mau ngapain kamu tidur aja, tapi ya mana mungkin bisa gitu loh. Kita itu di sini dikasih tanggung jawab, dikasih amanah untuk menjaga simbah ini gitu loh. Takutnya nanti pas ngeledak tiba terus berdarah-darah, itu nggak hanya kita yang panik, tapi kita itu bingung juga gitu. Jadi temanku tuh takut kalau terjadi itu teman-teman ya. Kalau sebatas jatuh terus dibawain selimut sama bantal sih oke lah. Tapi kalau takutnya itu kalau sampai ngeledak terus kena kepala, jatuh bocor, terus resikonya itu nyawa. Akhirnya teman aku kan minta pindah, tapi ya itu tadi sama majikannya itu nggak direspon gitu loh. Terus udah telepon sama agennya juga, agennya bilang kalau majikanmu ngizinin ya saya pindah, tapi kalau majikanmu nggak ngizinin ya saya nggak bisa apa-apa. Agennya selalu bilang kayak gitu. Akhirnya teman aku ini nekat mau kabur teman-teman, dan saya tadi juga bilang sama dia pokoknya apapun masalah kamu nek iso ojo kabur, kamu pulang aja ke kantor agent. Kalau nggak gitu ya bilang aja kalau mau telepon IJUU
minta bantuan sama Depnaker. Akhirnya temanku telepon sama agennya bilang kalau kamu nggak kesini saya mau kabur kayak gitu kan. Nah terus akhirnya agennya buru-buru nanggepin tuh, baru agennya itu mau nanggepin. Kalau kemarin-kemarin tuh temanku sampai nangis kayak apa, itu agennya nggak peduli karena majikannya itu kayak nggak ngizinin teman saya itu pindah gitu loh. Sedangkan teman saya itu udah nggak bisa menjaga kakek ini. Karena apa? Karena kakek ini tuh dari fisik masih sehat, terus berat juga. Kalau pas jatuh itu sudah nggak bisa berdiri. Berdirinya kakek ini nanti nunggu majikannya jam 7 pagi datang, karena setiap jam 7 pagi itu majikannya datang sembahyangan. Jadi mbak iki le iso tangi yo nek wis ono majikane teko. Iku pun majikane setiap kali habis junjung simbah pasti boyokan teman-teman, karena majikannya itu juga sudah usianya sudah 65 tahunan gitu. Makanya setiap kali junjung simbah ini boyoknya itu boyoke majikane sendiri ku juga sakit gitu loh. Jadi kan teman saya ya mikir nanti, padahal itu sering terjadi karena jaga orang tua ki resikonya nyawa, takutnya itu yos pokoknya kita itu mau pikir positif itu udah nggak bisa teman-teman, karena setiap hari seperti itu. Jadi mikirnya itu overthinking gitu loh, pikirannya ki sing ora-ora gitu, karena simbah ini udah nggak bisa dibilangin. Mau dibilangin A, ia bilang oke, tapi nanti 5 menit kemudian itu udah lupa. Jadi karena jenenge wong pikun ya wis ngono kuwi ra iso diomongi gitu loh, kayak bocah cilik sing entas lahir kayak gitu. Nah akhirnya agennya nanggepin, dan insya Allah besok atau sekarang mungkin ya ini sudah ditanganin sama agen, alhamdulillah. Tapi ya nggak tahu nanti kabar kedepannya gimana atau selanjutnya gimana, atau ada solusi mungkin dari majikan, saya nggak tahu. Tapi memang simbah ini kalau orang sini ya kebanyakan kalau sudah pikun itu sama obat tidur itu nggak mempan. Kadang juga ada majikan yang tidak memperbolehkan simbahnya itu dikasih obat tidur, karena nanti siangnya itu pasti tidur terus kayak kebablasan gitu loh. Jadi atau menurut tahap kepikunannya kali ya. Soalnya dulu saya pas jaga Akong yang sampai meninggal itu, nah nyonya bojonya Akong itu juga ada sedikit gangguan ya, mau menuju pikun mungkin ya. Itu kalau malam habis minum obat tidur, beliau itu ngelakuin kegiatan yang nggak semestinya. Jadi dandan macak cantik, terus nanti perhiasan semua dipakai, ganti baju dan segala macem. Itu nanti pagi ditanyain nggak inget semalam itu ngapain, itu udah nggak inget. Tapi nanti bangun tidur itu kalau lihat wajahnya celemong itu ya ketawa sendiri gitu. Cuma semalam ngapain aja, semalam kamu gini inget nggak, ditanyain kayak gitu udah nggak inget. Jadi itu mungkin pengaruh dari obat tidur tersebut. Itu setiap kali datang kayak gitu tuh kalau sudah minum obat tidur. Jadi mungkin tergantung tingkatan pikunnya ya. Kalau untuk simbahnya temanku ini udah nggak boleh dikasih obat tidur, karena ya itu tadi nanti kebablasan, siangnya itu nggak bisa aktivitas, mek tidur terus, itu juga membahayakan. Jadi Joko wong tua kiki meskipun ketoke nyantai gitu ya, ketoke mek nemenin nonton TV, nemenin jalan-jalan, iso HP-an 24 jam. Tapi resikonya nyawa teman-teman. Apalagi kalau yang tengah malam wayangan, ludrukan yo. Sebagian orang kalau mendengar cerita kayak gini pasti ya bilangnya, yo kuwi resikonya gajimu yo gede puluhan juta kayak gitu ya. Tapi bener-bener kalau kita sudah nggak mampu untuk menjaga pasien tersebut, kita juga punya hak untuk misalnya koordinasi atau berunding lah, ini baiknya gimana, terus jalan keluarnya gimana, sebaiknya gimana, kedepannya gimana, itu bisa dirundingkan sama majikan teman-teman ya. Jadi sekiranya badan kita nggak mampu nih untuk jaga pasien tersebut, karena memang jaga orang tua itu resikonya nyawa ya. Kalau sekiranya badan kita nggak mampu dan bener-bener itu membahayakan, mendingan ya dirundingin dulu sama majikan.
baiknya gimana, terus cari solusi bareng-bareng sama majikan. Insya Allah yo orang sini tuh meskipun kayak majikan wis yo punya kuasa untuk bikin aturan, tapi kalau kita bisa koordinasi atau curhat lah istilah ya, curhat sama majikan tersebut ya insya Allah majikan ki yo podo menungso kok, insya Allah hati nurani ki akan terketuk gitu loh. Jadi menurutku setiap pekerjaan itu pasti ada resiko, tapi resiko itu bisa kita hadapi selagi kita mau berusaha, dan jangan lupa yo diimbangi ndonga lah. Karena yo sapa meneh sing arep nulung awak dhewe, nasibe awak dhewe iki nang tangane awak dhewe kayak gitu. Hidup di luar negeri ini keras banget teman-teman. Dilalah ki nek pas sengsara ki kok yo enggak ono sing ninguk ngono lho. Gitu. Tapi nek pas seneng ki kok yo dilalah ki akeh sing gelem ngancani. Kayak gitulah wis. Yuk bangunin Simbah yuk. Simbah kayaknya sudah bangun. Pape. Paise, 你吓一跳啊你！拍谁？我要找你洗澡，找你进来洗澡。要喝困不？嗯， ที่เท้าคนอยู่แล้วจะท 爱洗头，爱洗头。现在哦，太晚了吧？太晚了啦，明天好不？这个还干净啦，还没黏呢。 ำถ้าไม่ได้ก็เอาเสีย 明天好不？现在太晚了啦，等一下你 ถ้า 看 ไม่ 吗？ ได้ก็เอาเสีย 没有啦，明天我帮你洗好了啦，不要在阿姨那边啦，一样吧，对不对？港关啦，不要在阿姨那边，明天我帮你洗好不？现在太晚了啦，好不好？ ฮ่า 嗯，现在6点半了，准备洗澡。